di itu aplikasinya sangat banyak. Nah, namun di sini ada beberapa aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa. Nah, sementara di pertemuan kali ini saya mau menceritakan tentang aplikasi-aplikasi yang bisa diakses oleh teman-teman sekalian yang berkaitan dengan akademik. Jadinya tentang akademik, tentang perkuliahan, seperti itu. Materi hari ini adalah pengenalan sistem akademik yang ada di WeGateway. Dan ini yang akan saya ceritakan ke teman-teman itu adalah yang berkaitan dengan mahasiswa. Oke. Nah, ini seperti yang saya ceritakan tadi, WeGateway itu adalah platform berkumpulnya aplikasi-aplikasi yang dibangun untuk memudahkan proses bisnis yang berjalan di UII. Jadinya sifatnya gateway itu kayak misalkan Google itu kan dia wadah besarnya itu dia ada di Google, tapi di dalamnya dia ada Google Drive, ada Gmail, ada Google Meet, dan lain-lain. Lalu misalkan teman-teman juga sering pakai aplikasi seperti Gojek, itu di dalamnya ada GoRide, ada GoFood, ada macam-macam. Jadinya konsepnya seperti itu. Jadinya dengan masuk ke satu sistem, semua aplikasi bisa diakses sesuai dengan hak dan kewajiban dari teman-teman sekalian. Jadinya di sini di WeGateway ini nanti yang akan saya ceritakan tentang akademiknya. Jadinya nanti kemungkinan dari sisi teman-teman, kalau teman-teman login, itu mungkin aplikasi yang tersedia nanti lebih banyak daripada yang saya ceritakan. Sistem akademik di WeGateway itu ada beberapa yang untuk saat ini kami sediakan aksesnya untuk mahasiswa. Itu ada yang pertama UI Akademik, lalu yang kedua itu ada UI Perkuliahan, yang ketiga adalah UI RAS, berikutnya ada UI PPAI, dan berikutnya lagi ada UI SKP. Nah, oke. Nanti di pertemuan ini saya akan menceritakan tentang masing-masing aplikasi. Jadinya nanti saya cerita tentang satu aplikasi, lalu nanti teman-teman kalau ada pertanyaan langsung mengajukan saja setelah sesi dari aplikasi tersebut selesai. Nanti soalnya kalau pertanyaan dikumpulkan di akhir-akhir, nanti takutnya nanti malah lupa. Jadinya nanti setelah saya ceritakan tentang aplikasinya, nanti teman-teman kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung masuk pertanyaannya, seperti itu. Nanti akan ketika sesi pertanyaan nanti akan dibuka oleh Mbak Vira. Oke, mungkin kita masuk yang ke pertama, aplikasi UI RAS. UI RAS itu kepanjangan dari kependekan dari Rencana Akademik Semester. Jadinya teman-teman nanti akan menggunakan UI RAS ini ketika teman-teman sudah mulai key-in mandiri. Jadinya kalau semester awal itu kan paket ya. Kalau paket itu semua sudah dilakukan oleh prodi, teman-teman tinggal ikut kuliah aja, nggak perlu merencanakan lagi. Cuma nanti ada misalkan kelihatannya mulai semester 2 atau semester 3 itu sudah mulai key-in mandiri. Jadinya ketika key-in mandiri, nanti teman-teman itu setiap semester itu akan menyusun. Jadinya biasanya sudah dapat informasi dari awal jadwal kuliahnya yang ditawarkan apa saja. Nanti teman-teman bisa milih jadwal yang mau diambil. Nanti jadwal yang mau diambil ini nanti teman-teman bisa pilih di WIRAS nanti, dan teman-teman bisa mengamankan jadwal tersebut untuk teman-teman ikuti di semester depan, seperti itu. Nah, jadinya nanti di sini juga jadinya prosesnya itu ada dua cara. Itu yang caranya itu yang pertama, jadinya kayak ada di online shop itu teman-teman kan nanti ada dua masa ya, masa sebelum key-in sama masa key-in. Jadinya di masa sebelum key-in itu nanti teman-teman kalau prodi membuka itu teman-teman sudah bisa melihat daftar mata kuliahnya dan bisa memilih mata kuliah yang diinginkan itu dimasukin ke keranjang. Jadinya seperti online shop, ini masih masuk ke keranjang ya. Masuk keranjang berarti artinya belum check out. Berarti teman-teman belum memiliki hak atas kelas tersebut. Nah, jadinya keranjang ini fungsinya buat teman-teman persiapan. Jadi nanti ketika di waktu key-in teman-teman bisa tinggal klik key-in semua atau check out, nanti semuanya akan langsung masuk. Nah, masuk atau enggak, berhasil atau enggak, ini tergantung kuotanya itu masih ada atau tidak. Nah, biasanya kalau gagal itu ketika sudah di keranjang teman-teman lalu key-in atau check out, itu nanti teman-teman ada yang gagal, itu penyebab utamanya biasanya adalah
kelasnya udah penuh. Nah, kenapa kelasnya bisa penuh? Nah, biasanya mahasiswa itu kan punya pola sendiri-sendiri ya. Ada yang suka kuliah pagi, ada yang suka kuliah siang, ada yang suka kuliah sore. Nah, misalkan ada kelas, ada satu mata kuliah kelasnya 3. Prodi itu ngeset kelasnya ada pagi, siang, sore. Nah, kan kalau dari prodi tujuannya untuk memfasilitasi keinginan mahasiswa yang berbeda-beda. Dan biasanya jumlah dari 3 kelas ini kalau ditotal itu cukup untuk menampung semua mahasiswa yang kemungkinan akan key-in ke mata kuliah itu di semester tersebut. Jadinya misalkan kemungkinan mahasiswa yang akan key-in ke mata kuliah, misalkan mata kuliahnya kita pakai mata kuliah bahasa Inggris. Ada sekitar 300 mahasiswa yang kemungkinan mau key-in ke bahasa Inggris. Nah, berarti kan Prodi harus menyediakan 300 slot untuk mahasiswa agar bisa key-in ke bahasa Inggris. Nah, di sini Prodi menyediakan 3 kelas. Kelas pagi, siang, sore. Masing-masing 100 kuota. Nah, kenapa bisa penuh? Nah, bisa jadi mayoritas mahasiswa itu kalau kuliah pagi mungkin masih ngantuk, belum bangun, kuliah sore udah pengen jalan-jalan. Nah, pada ngambilnya kuliah siang. Jadinya kuliah yang jadwal siang itu sudah penuh duluan. Nah, berarti kan yang selain yang dapat di siang itu otomatis harus ngambil di kelas lain kan, karena kelas lain memang masih kosong. Itu memang resikonya seperti itu. Jadinya biasanya memang ada rebutan di kelas-kelas yang favorit posisinya. Yang biasanya yang waktu-waktu yang kurang favorit memang itu biasanya masih ada sisa. Jadinya dalam kondisi seperti ini, solusinya yang memang teman-teman harus mengambil kelas yang belum masih kosong. Kalau misalkan teman-teman itu meminta kuota tambahan kepada prodi dan ada kelas yang masih kosong, biasanya tidak akan dikasih. Kecuali kalau misalkan semua kelas ini sudah penuh, teman-teman di semester ini memang harus bikin bahasa Inggris, tapi itu tidak bisa masuk karena semuanya sudah penuh, maka nanti prodi akan menambahkan kuota untuk teman-teman. Seperti itu. Oke. Lalu hal berikutnya yang teman-teman itu perlu perhatikan itu adalah ketika teman-teman itu sudah bisa key-in mandiri, tapi teman-teman di prodi itu juga ada pemaketan. Nah, ini teman-teman harus perhatikan nanti ketika key-in, jadinya ketika key-in ataupun ketika keranjang itu teman-teman saya sarankan tidak usah melakukan key-in ataupun keranjang ke mata kuliah yang teman-teman itu dipaketkan. Jadinya biasanya prodi kan menginformasikan mata kuliah dipaketkan apa saja. Itu mata kuliah itu teman-teman tidak perlu key-in, tidak perlu keranjang. Karena kalau misalkan teman-teman itu sudah key-in atau keranjang, lalu prodi memaketkan, maka mata kuliah yang sudah teman-teman key-in-kan itu akan terhapus dan tergantikan oleh paket. Jadinya paket ini akan menggantikan mata kuliah yang sama. Misalkan teman-teman sudah diinformasikan oleh prodi di semester ini akan dipaketkan bahasa Inggris, tapi teman-teman key-in sendiri bahasa Inggris. Nah, itu akan dihapuskan bahasa Inggrisnya yang sudah key-in sendiri. Lalu misalkan bertabrakan dengan paket. Jadinya misalkan prodi menginformasikan teman-teman akan dipaketkan mata kuliah apa saja dan jadwalnya apa saja. Jadinya ya saran saya hindari waktu-waktu di mana mata kuliah dipaketkan tersebut. Jadinya misalkan teman-teman sudah diinformasikan bahasa Inggris itu akan dipaketkan kelasnya itu Senin jam 7 sampai jam 9 pagi. Nah, teman-teman ada nih mata kuliah yang pengen. Ada mata kuliah yang pengen misalkan mata kuliah untuk semester depan dan itu waktunya juga sama, Senin pagi jam 7 sampai jam 9. Nah, ketika teman-teman key-in mata kuliah yang dipengenin tadi, lalu prodi memaketkan, maka mata kuliah yang tadi karena waktunya bersamaan, maka yang tadi akan otomatis terhapus oleh sistem. Jadinya mata kuliah yang tadi akan hilang. Dan nanti pesan saya, setelah masa key-in, ketika masa key-in mau selesai, teman-teman mohon dipastikan membuka halaman laporan dan nanti melihat
hasil key-in. Jadinya hasil key-in itu adalah daftar mata kuliah yang nanti teman-teman akan ikuti di semester berikutnya. Jadinya kalau sebelumnya itu yang kasus sering terjadi itu ada teman-teman mahasiswa yang dia di hasil key-in itu belum muncul, kemungkinannya karena key-in-nya gagal atau masih keranjang lupa di key-in-kan, tapi tidak memperhatikan peringatannya, lalu hasil key-nya pun tidak dicek. Jadinya ketika kuliah malah tahu-tahu kok dia nggak ada kuliahnya, ternyata di hasil key masih kosong, tidak ada key yang berhasil. Jadinya nanti saran saya ke teman-teman nanti mohon dicek halaman laporan bagian hasil key agar teman-teman bisa tahu mata kuliah yang tadi diinginkan itu apakah sudah benar-benar dapat atau belum. Oke. Jadi nanti itu gambarannya. Lalu untuk key-in ini setiap semester prodi pasti akan membuat pengumuman karena key-in itu setiap prodi itu bisa beda sifatnya atau bisa beda polanya, jadinya macam-macam. Prodi punya kebijakan sendiri-sendiri, jadinya saya mohon teman-teman nanti bisa memperhatikan pengumuman-pengumuman dari prodi biar tidak ketinggalan berita, karena kalau misalkan misinformasi nanti takutnya apa yang teman-teman lakukan itu tidak sesuai dengan rencana prodi dan nanti mungkin teman-teman juga nanti ketika mau kuliah nanti malah kerepotan sendiri. Jadinya mau diperhatikan itu pengumumannya, dan ini nanti akan ada video panduan untuk melakukan key-in. Nah, untuk video ini setiap ada video baru akan kita taruh di channelnya BSI UI di YouTube ya. Jadi nanti teman-teman juga perhatikan channel tersebut karena aplikasi Wiras ini adalah aplikasi yang kemungkinan update-nya itu cukup tinggi. Jadinya kelihatannya ganti semester bisa update aplikasi, ganti semester bisa ada update di aplikasi. Jadinya setiap semester pun itu ada fitur baru di Wiras. Jadinya kalau misalkan tidak memperhatikan panduan terbaru nanti kemungkinan rada kebingungan ketika misalkan terakhir melihat panduan yang lama, ternyata ketika dibuka itu aplikasinya sudah update dan tampilannya mungkin sudah rada berbeda, seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silakan bertanya. Halo, suara saya kedengaran dengan jelas? Iya, jelas. Oke. Ini Pak, apakah yang dimaksud key-in itu sama dengan yang SKS itu Pak? Misalnya, kan kita dapat jatah 24 SKS semester 2 misalnya. Nah, terus kita hanya mengambil beberapa matkul yang ternyata ditotalkan itu SKS-nya itu nggak sampai 24. Apakah itu yang dimaksud dengan key-in gitu Pak? Maksudnya sama dengan SKS gitu Pak? Ya, ada kaitannya dengan itu. Jadinya nanti ketika key-in itu, kan teman-teman nanti akan ada punya jatah ya, seperti yang tadi itu ya. Jadi misalnya jatahnya 24. Nanti teman-teman key-in berapa, yaitu nanti yang akan dijalani kuliahnya. Itu misalkan teman-teman cuma ambil 19, berarti ya teman-teman nanti akan kuliah cuma 19 SKS. Tapi kalau teman-teman key-in itu 24 SKS, berarti nanti akan kuliah 24 SKS. Seperti itu, Mas. Oke. Ya, terus ini Pak, apakah nanti yang paketkannya itu disampaikan di Gateway atau di lain Pak, di lain media? Gini, kalau yang akan disampaikan oleh Prodi di lain media itu adalah mungkin rencana paketnya ya. Misalkan Prodi itu sudah punya daftar, punya jadwal untuk mata kuliah paket. Nah, itu mungkin nanti akan diumumkan ke mahasiswa yang nanti akan mendapatkan paketnya. Itu di luar gateway. Kalau yang di gateway itu adalah sudah eksekusi akhirnya. Jadinya ketika Prodi sudah menerapkan paket ke mahasiswa. Nah, itu akan langsung tampil di gateway. Tapi kalau belum diterapkan masih pengumuman rancangan paket seperti itu atau pengumuman ke mahasiswa siapa aja yang dapat paket itu masih di luar gateway. Nanti yang masuk gateway ketika sudah dipaketkan beneran gitu. Oh, berarti yang waktu kayak ini tuh kita sudah dapat misalnya apakah ada paketannya atau enggak gitu ya Pak? Ya, biasanya ketika waktu key-in, kalau misalkan memang teman-teman itu sudah jelas akan dapat paket, biasanya Prodi itu juga udah ada pengumumannya. Nanti akan dikasih tahu. Oke. Oh ya nih Pak terakhir. 24 SKS itu IP-nya minimal 3 atau 3,2 Pak? Oke. Kalau
IP minimal itu jujur saya nggak hafal. Itu sekarang aturannya itu ada di buku panduan akademik. Jadinya di sana ada kayak apa namanya tabelnya. Setiap IP segini akan dapat jatah SKS segini, IP segini dapat segini, itu nanti ada di sana, Mas. Jadinya nanti yang muncul di Wiras itu sudah kita sesuaikan dengan yang ada di buku panduan akademik. Jadinya aturan di sana seperti apa, di Wiras itu sudah otomatis. Gitu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Ya. Untuk ada lagi nih Mas, ada di chat yang belum dijawab, yang jika sudah dipilih apakah ada perubahan setiap kelas? Semisal saya semester pertama berada di kelas C, apakah setiap matkul ada kelas masing-masing dan teman-teman semester pertama akan di semester akan berpisah-pisah setiap orangnya? Jadinya gini, di semester pertama itu kan dipaketkan ya, jadinya kan teman-teman nggak bisa milih kelas nih. Nah, cuma nanti ketika sudah kein mandiri itu bebas. Jadi misalkan kelas itu disediakan dari A sampai Z, ya teman-teman bebas mau milih kelas yang mana, seperti itu. Jadinya ketika sudah kein mandiri itu tidak ada aturan teman-teman harus kein ke kelas mana, seperti itu. Ini yang untuk Mas Cepi ada dari Mbak Diva Amelia Vega. Mbak Diva Amelia Vega. Oke, maaf tadi kalau ada mata kuliah yang dibagikan dari prodi itu langsung ada di Wiras begitu. Tadi sarannya tidak milih paket itu. Oke, ya. Jadinya yang dipaketkan oleh prodi nanti akan dimasukkan oleh prodi mata kuliahnya. Jadinya teman-teman tidak tidak perlu melakukan key-in, nanti prodi sudah meng-key-inkan lewat paket seperti itu. Jadinya ketika sudah ada informasi dipaketkan, tapi teman-teman masih memilih mata kuliah itu, nanti akan bertabrakan dengan yang dari prodi, dan pasti yang teman-teman key-in sendiri akan dihapus dari sistem dan yang dipakai adalah yang dari prodi. Jadinya misalkan teman-teman itu dapat ada yang di semester itu tuh prodi memaketkan, tapi teman-teman juga masih punya sisa SKS untuk key-in mandiri, yaitu nanti key-in mandirinya itu bisa diatur biar tidak bertabrakan dengan paket yang dari prodi, dan SKS-nya juga jangan sampai bertabrakan dengan SKS dari paket dari prodi. Misalkan gini, jatah SKS teman-teman di semester itu adalah 24. Prodi memaketkan 14 mata kuliah. Berarti teman-teman masih bisa key-in mandiri itu 10 SKS. Kalau misalkan teman-teman key-in mandiri 20 SKS, ya kan berarti kan jadi untuk mata kuliah paket kurang nih. Nah, itu nanti kekurangannya dari mata kuliah yang sudah teman-teman key-in-kan itu akan dihapus oleh sistem dan akan digantikan dengan mata kuliah paket. Seperti itu Mbak Diva. Ada belum jelas, maaf Kak. Jadi kalau udah dipaketkan itu pakai yang paket ya Kak? Ada pertanyaan lagi Mas Cepi? Gini, kalau sudah dipaketkan, jadinya gini kan, key-in itu ada 3 tipe. Yang pertama itu key-in full paket, yang kedua key-in-nya full mandiri, yang ketiga itu ada paket ada mandiri. Nah, ketika key-in-nya teman-teman ini full paket, dari prodi itu menetapkan full paket, ya teman-teman nggak usah key-in, nggak perlu key-in karena emang udah semua di key-in-kan oleh prodi kalau full paket ya. Nah, lalu kalau misalkan full mandiri, berarti semuanya harus teman-teman key-in-kan secara mandiri. Prodi tidak memaketkan sama sekali. Nah, yang ketiga ini ada yang paket, tapi ada juga yang mandiri. Nah, ketika yang seperti ini, teman-teman itu prodi akan memaketkan mata kuliah untuk teman-teman. Cuma biasanya ada sisa ada sisa jatah SKS untuk teman-teman key-in secara mandiri. Nah, itu yang nanti yang perlu diperhatikan ketika key-in mandiri ini, jangan sampai bertabrakan dengan apa yang dipaketkan gitu. Ini kalau teman-teman kan soalnya kadang memaketkan itu ketika memasukkan itu kadang prodi ada yang menjalankannya itu setelah teman-teman selesai key-in mandiri. Kalau misalkan prodi menjalankannya sebelum teman-teman key-in itu nggak masalah.
teman-teman ketika GI mata kuliah paketnya udah ada semua. Jadinya tinggal nanti ketika teman-teman milih yang tabrakan langsung keluar peringatannya dan langsung digagalkan sistem. Cuma nanti yang jadi masalah ketika prodi itu baru memasukkan paket setelah teman-teman selesai GI-in. Jadinya nanti teman-teman itu dalam udah ada GI-in, prodi baru memaketkan, otomatis GI-in mandiri yang mengganggu masuknya paket itu akan dieliminasi oleh sistem seperti itu. Jadinya misalkan tadi ya teman-teman misalkan sekarang teman-teman jatahnya 24, lalu teman-teman udah GI-in 12 SKS gitu kan, udah GI-in 12 SKS, berarti untuk paket itu kan untuk paket di sana cuma ada sisa 10 SKS, sementara paketnya maaf teman-teman udah GI-in 12. Nah, sementara berarti sisa untuk GI-in, untuk sisa untuk paket itu kan cuma ada 12. Padahal prodi dari awal sudah menginformasikan bahwa paketnya itu 14 SKS. Berarti otomatis nanti ketika prodi memasukkan paket 14 SKS, nah dari GI-in teman-teman yang 12 SKS ini akan dihapus 2 SKS untuk memasukkan paket yang diselenggarakan oleh prodi. Seperti itu. Oke. Tadi ada yang raise tidak ya Mbak Fira ya? Ada. Tapi ini ada pertanyaan lagi di chat Mas. Mohon bertanya, GI-in mulai semester berapa ya? Terima kasih sebelumnya. Sebentar, yang mana? Oh, ini ya. GI-in mulai semester berapa ya? Nah, kalau masalah ini masing-masing prodi itu kebijakannya berbeda-beda. Jadinya mungkin nanti bisa ditanyakan ke prodi atau nanti sebentar lagi sudah mau waktunya KRS-an ya, waktunya GI-in ya. Nanti biasanya prodi akan membuat pengumuman. Soalnya kalau dari saya sendiri juga nggak bisa jawab karena masing-masing prodi itu berbeda. Ada yang semester 2 udah mandiri, ada yang semester 2 itu masih dipaketkan oleh prodi semua. Seperti itu Mbak Najwa. Izin bertanya Pak, untuk kuliah yang dipaketkan sesinya apakah sudah termasuk dipaketkan atau bisa memilih sendiri? Sebentar. Untuk kuliah yang dipaketkan sesinya, apakah sudah termasuk dipaketkan atau bisa memilih sendiri? Oke. Kalau kuliah yang dipaketkan, waktunya pun sudah diatur oleh prodi. Jadinya begini, kalau yang dipaketkan itu kan nanti langsung langsung muncul mata kuliahnya apa, kelasnya apa, waktunya apa, dosennya siapa. Itu mahasiswa nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Jadinya mahasiswa tidak bisa melakukan perubahan atau minta dirubah, itu tidak bisa. Karena paket biasanya memang sudah diatur sedemikian rupa. Nah, kenapa sudah diatur dan nggak bisa dirubah? Karena biasanya dari prodi sendiri untuk memaketkan itu pertimbangannya sudah cukup banyak. Karena prodi harus membagi kelas, harus menata mahasiswa, harus harus propose ke dosen, dan itu prosesnya juga cukup berat dari sisi prodi. Makanya ketika paket sudah ditetapkan itu biasanya tidak bisa dirubah-rubah lagi kalau tidak ada sesuatu yang benar-benar mendesak seperti itu. Jadi kalau misalkan permasalahannya misalkan dari mahasiswa merasa saya nggak mau nih kuliah sama dosen ini, nah itu nggak bisa kalau permasalahannya itu ada di paket, karena paket itu sudah wewenangnya prodi. Atau misalkan mahasiswa dapat jadwalnya itu misalkan pagi terus, sementara mahasiswa ada misalkan ketika pagi rada sulit gitu ya, pengennya rada siang. Nah, tapi kalau udah paket itu memang biasanya nanti kalau dari sistem UIRAS itu memang ngeset paket tidak akan bisa diutak-utik oleh mahasiswa seperti itu. Jadinya misalkan nanti memang ada keadaan yang sangat mendesak membuat teman-teman itu tidak menginginkan ikut kelas paket, ya berarti memang harus langsung menghubungi prodi. Seperti itu solusinya. Kalau dari sistem itu tidak bisa. Oke, berikutnya dari Mbak Syafira ya. Sebelum pra-GI-in, itu mahasiswa akan diberi jadwal makul dan dosen apa tidak ya? Atau mahasiswa bisa melihat jadwal saat pra-GI-in saja? Nah, kalau ini, kalau di prodi sendiri, saya juga kurang tahu prodi itu mengumumkan jadwalnya itu apa, gitu ya. Maksudnya jadwal mata kuliahnya apa saja, dosennya siapa, kelasnya apa, waktunya apa, itu
Prodi mengumumkan itu sebelum pra-gain atau tidak? Soalnya sebenarnya sistem ini kami membuat fasilitas kayak keranjang itu tuh fungsinya itu biar kalau di zaman dulu itu kan prodi mengumumkan jadwal, mahasiswa dapat perintilan jadwal itu, lalu mahasiswa menyusun jadwal sendiri di kertas. Ketika masa gain, itu mahasiswa baru bisa harus nyari mata kuliah itu di sistem satu persatu. Harus nyari satu persatu, habis itu baru memasukkan mata kuliah tersebut. Nah, di sini kami sediakan sistem ini, jadinya di masa sebelum gain pun sudah bisa mengakses, itu fungsinya adalah ketika di waktu itu prodi itu sudah membuat jadwal, susunan jadwal di semester itu, nah itu sudah bisa diakses lewat Wiras. Nah, nanti mahasiswa menginginkan ingin ambil yang apa, itu tinggal dimasukkan saja ke keranjang. Jadinya misalkan Mbak Syafira mau ngambil 24 SKS, gitu ya. Itu nanti di masa pra-gain Mbak Syafira tinggal milih mata kuliah dan waktu yang diinginkan sampai penuh 24 SKS itu. Nah, nanti kalau udah kan itu udah masuk semua kan di 24 SKS, semua udah dari keranjang. Nanti ketika masa gain dimulai, kan ada jadwalnya tuh masa gain. Misalkan masa hari ini Mbak Syafira sudah bisa memasukkan ke keranjang. Masa gainnya besok Senin pagi gitu kan. Ya udah yang hari ini masukkan semua ke keranjang yang dipengenin, di situ jadwal juga udah bisa dilihat semua. Nanti Senin pagi Mbak Syafira tinggal klik gain semua. Jadinya nanti semua yang di keranjang akan langsung dikirimkan ke GGIN, langsung di check out kan. Nah, selama kuota masih ada, ya udah semua pasti akan berhasil. Tapi ketika keduluan temennya ada kelas yang benar-benar favorit, banyak yang pengen, lalu teman-temannya udah memenuhi, ya berarti otomatis kelas itu akan gagal. Tapi kelas-kelas yang masih ada kuotanya ya pasti akan berhasil untuk gain. Seperti itu Mbak Syafira. Oh, sudah jelas Mas Diki. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Radianta Disaka, izin bertanya, jika gain kuliah yang dipaketkan ada yang bertabrakan dengan gain mandiri, yang otomatis terhapus dari gain mandiri mata kuliah yang mana ya Kak? Apakah acak? Untuk pertanyaannya. Ya, kalau bertabrakan itu yang akan terhapus dari mandiri adalah ini konteksnya tabrakan ya. Berarti yang waktunya bertabrakan. Misalnya seperti ini. Misalkan Mas Radian itu gain 2 mata kuliah. Yang satu hari ini pagi, yang satu hari ini sore. Ternyata sore itu ada mata kuliah paket, yang sore tadi itu yang akan terhapus, yang pagi enggak. Jadinya kalau tabrakan itu yang waktunya bersinggungan. Nah, atau misalkan gini, Mas Radian gain 2 mata kuliah, sekarang yang mata kuliah pertama jam 7 sampai jam 9. Mata kuliah yang kedua jam 9 sampai jam 11. Ini kan berarti mata kuliah ini waktunya langsung nyambung gitu ya. Sementara Mas Radian dipaketkan mata kuliah yang mulai jam 8 sampai jam 10 di hari yang sama. Nah, berarti kan 2 mata kuliah semuanya bersinggungan dengan paket kan, semuanya tabrakan. Jadi dua-duanya akan terhapus semua. Yang menang paketnya. Seperti itu Mas Radian. Ada pertanyaan lagi nih Mas dari Alfi. Izin bertanya, saat kita sudah gain itu nanti pas masuk Google Classroom-nya kita masuk sendiri atau dari dosennya? Ya, jadinya gini. Ketika teman-teman sudah gain, nah ini perlu jadi catatan juga ya. Ketika teman-teman gainnya itu di masa gain, kan gain itu ada jadwal gain ya. Nanti kan diumumkan ada jadwal periode gain itu. Ketika teman-teman gain di periode gain itu, teman-teman nggak usah khawatir nanti ketika kuliah mulai, teman-teman sudah ada di Google Classroom. Itu sudah otomatis. Nah, tapi kalau teman-teman gain itu susulan, jadinya misalkan masa gain sudah selesai, lalu teman-teman baru misalkan bayar SPP-nya telat atau ada halangan apa gitu yang menyebabkan teman-teman baru gain setelah masa gain selesai. Nah, untuk yang kasus seperti ini itu nanti ada kemungkinan teman-teman tidak otomatis masuk ke Google Classroom. Jadinya nanti bisa lapor ke dosennya untuk dimasukkan ke kelas tersebut di Google Classroom seperti itu. Ini ada pertanyaan lagi dari Ninda.
Izin bertanya Pak, berarti biar dapat kelas itu cepet-cepetan pencet key-in pas sudah mulai waktu key-in ya? Iya, betul. Jadinya standarnya seperti itu. Tapi gini, prodi itu jadinya key-in itu kan tadi ada ada beberapa pola ya. Yang pertama, key-in yang normal itu ketika masa keranjang dia hanya memasukkan keranjang, sementara nanti cepat-cepatannya ketika key-in. Tapi ada prodi yang ketika keranjang itu sudah dijamin dapat, itu juga ada yang kayak gitu. Dan kelihatannya itu nggak banyak sih prodi yang kayak gitu. Nah, ketika prodi itu menetapkan ketika sudah keranjang itu pasti dapat, ya berarti cepat-cepatannya malah pas keranjang, Mbak. Ketika waktu keranjang dimulai. Tapi kalau prodi pada umumnya itu cepat-cepatannya ketika key-in. Tapi masih ada prodi yang cepat-cepatan itu ketika keranjang, seperti itu. Jadinya nanti seperti yang saya sampaikan tadi, setiap nanti mau masa key-in itu mohon diperhatikan pengumuman-pengumuman dari prodi, karena takutnya kalau nggak tahu ada pengumuman itu tidak tahu prodi misalkan pakai pola apa, nah itu nanti malah teman-teman yang kerepotan, seperti itu. Lalu berikutnya ke Mbak Yustika ya. Misalnya semester 2 mau key-in mata kuliah A, syaratnya adalah mata kuliah B di semester 1. Jika tidak lulus atau mengulang mata kuliah B, apakah semester 2 tidak bisa key-in mata kuliah A? Oke. Jadinya gini Mbak, persyaratan key-in itu mata kuliah itu ada prasyaratnya, itu ada yang harus lulus atau paralel. Nah, jadinya gini, misalkan prasyaratnya itu adalah prasyaratnya nilai ya. Dengan prasyaratnya nilai, misalkan mau key-in mata kuliah A, syaratnya adalah mata kuliah B di semester 1. Oke, kalau syaratnya seperti itu, biasanya syaratnya itu lulus mata kuliah B minimal nilainya apa. Jadinya, misalkan mata kuliah B ini mengulang, ya berarti mata kuliah A belum bisa diambil, karena syaratnya adalah nilai dari mata kuliah B. Nah, lalu ada konsep prasyarat yang rada berbeda, itu biasanya yang paralel, ini biasanya untuk mata kuliah praktikum. Nah, mata kuliah praktikum itu misalkan sekarang mata kuliah misalkan mata kuliah kimia dasar. Nah, lalu ada praktikum kimia dasar. Misalkan ada dua mata kuliah ini, biasanya ketika masa key-in, mata kuliah praktikum kimia dasar itu tidak bisa diambil kalau di semester itu tidak mengambil mata kuliah kimia dasar. Seperti itu. Ini yang sifatnya paralel, jadinya harus diambil bersama. Untuk mengambil yang mata kuliah praktikum harus ngambil mata kuliah aslinya juga di waktu yang sama. Jadinya kalau tadi misalkan mata kuliah prasyarat itu berbeda dan biasanya ada prasyaratnya itu berupa nilai, berarti harus lulus dulu dan punya nilai lalu bisa mengambil mata kuliah yang dipersyaratkan. Cuma kalau yang paralel itu bisa diambil di semester yang bersamaan. Seperti itu Mbak Yustika.